Salam guru penggerak. Video ini merupakan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Stefanus Ki Ikseran SPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri Fatuk Nutuk, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak gelombang ke-9. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat menuju terbentuknya pribadi manusia yang beradab. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso sung tulon, artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, imadio mangun karso, artinya di tengah memberi semangat. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Hal-hal yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan antara lain: 1. Pembelajaran yang saya lakukan terkesan kaku dan tidak memerdekakan siswa. 2. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi kepada siswa. 3. Saya menerapkan metode ceramah dalam pembelajaran dan bersifat teacher center saja, sedangkan siswa hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga siswa pasif dan motivasi belajar mereka rendah. 4. Saya lebih mengutamakan ketercapaian materi pembelajaran dibandingkan dengan pemahaman terhadap karakter siswa. 5. Ketuntasan belajar siswa saya ukur berdasarkan aspek kognitif saja dan sesuai KKM yang ditentukan. 6. Sehingga saya sering mengeluh setelah evaluasi pembelajaran karena sebagian besar dari siswa tidak tuntas mata pelajaran yang saya ajarkan. Bahkan, saya juga berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya akhirnya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan dalam pembelajaran selama ini tidak tepat. Saya sadar bahwa ternyata setiap siswa itu memiliki kodrat alam yang unik. Seharusnya dijadikan sebagai subjek pembelajaran dengan pembelajaran yang berpihak atau berhamba pada siswa, dan pembelajaran itu tidak seharusnya terfokus pada penyelesaian kurikulum. Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang beragam sebagai objek pembelajaran dalam kelas. Sehingga sebagai guru, seharusnya kita hanya berusaha untuk menuntun siswa agar ia mampu mengembangkan potensi atau kodrat alam yang dimiliki sesuai dengan kodrat zaman. Seorang guru harus memfasilitasi siswa dalam belajarnya dan tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja, tetapi harus memperhatikan aspek afektif, aspek psikomotorik, aspek spiritual, aspek sosial dan budaya siswa agar mereka menjadi manusia seutuhnya, manusia yang berbudi pekerti, manusia yang berbudi luhur dan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Saya sadar
bahwa seharusnya tugas guru adalah menuntun siswa memahami betapa pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu siswa mengidentifikasi manfaatnya bagi dirinya sendiri untuk dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyelesaian kurikulum dan ketuntasan siswa bukanlah hal yang terpenting dalam pembelajaran, tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, yang akan saya lakukan dalam pembelajaran agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Lebih mengembangkan diri saya agar lebih menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Menerapkan merdeka belajar agar siswa bebas berekspresi dan berkreasi, bebas mengemukakan pendapat, sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. 3. Mendorong siswa berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan perkembangan era sekarang. 4. Merancang pembelajaran yang bervariatif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga motivasi belajar siswa meningkat. 5. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, dengan menjadikan siswa sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 6. Menerapkan pengajaran yang menuntun dengan tulus, ikhlas, kasih sayang, dan penuh kesabaran. 7. Pembelajaran saya tidak hanya berfokus pada kognitif saja, tetapi harus memperhatikan juga aspek afektif, aspek psikomotorik, aspek spiritual, dan aspek sosial budaya siswa. Tantangan dan solusi untuk ke depan. Beberapa tantangan yang masih ada dalam pembelajaran di SMP Negeri Fatuk Nutut, yakni 1. Karakteristik siswa yang beragam membuat saya sulit untuk menerapkan menuntun yang sesungguhnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Masih ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman dan hanya diam serta mengandalkan teman pada saat diskusi kelompok. 3. Masih ada siswa yang merasa takut atau malu ketika presentasi di depan kelas. 4. Sikap spiritual, intelektual, dan sosial budaya siswa belum terlalu nampak. Terhadap tantangan-tantangan tersebut, saya tetap berusaha dan bersemangat dalam mencari strategi sebagai suatu solusi untuk mengatasinya. Yang saya lakukan adalah 1. Berusaha untuk lebih mengenal dan memahami karakteristik siswa dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Melakukan bimbingan secara personal terhadap siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi serta masih merasa malu dan takut ketika presentasi di depan kelas. 3. Melatih dan terus membiasakan siswa untuk berani berbicara di depan kelas. 4. Berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan kreatif, serta mengembangkan sikap spiritual, sikap intelektual, dan sosial budaya siswa dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Kesimpulan. Yang pertama, sudah seharusnya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran dan pendidikan kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas, di sekolah, bahkan di masyarakat. Dengan berpegang teguh pada filosofi Ki Hajar Dewantara
yakni ingarso sung tulodo, imadio mangun karso, tuturi handayani. 2. Pendidikan adalah menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, serta harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. 3. Seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam siswa agar dapat memperbaiki lakunya sesuai dengan tantangan dan perkembangan kodrat zamannya yang tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya. 4. Pendidikan bukan saja proses transfer ilmu akademis saja, tetapi perlu menanamkan budi pekerti yang baik kepada siswa. Yang kelima, sesungguhnya pendidikan adalah berpihak atau menghamba pada siswa.